Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hina Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem perkemihan. Sistem perkemihan terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Fungsi utama dari sistem perkemihan adalah untuk membuang produk limbah organik atau sisa metabolisme sel-sel tubuh. Beberapa fungsi lain yang tidak kalah penting adalah mengatur volume dan tekanan darah, mengatur konsentrasi ion-ion di dalam plasma, dan membantu menstabilkan pH darah. Setiap hari ginjal akan menyaring darah, mengirimkan toksin sisa buangan metabolik, kelebihan cairan, dan ion keluar dari tubuh dalam bentuk urin. Ginjal merupakan organ yang berperan sebagai pembentuk urin. Secara anatomi, letak ginjal adalah di dalam rongga perut pada bagian atas belakang, tepatnya di sebelah kiri dan kanan dari tulang belakang. Sehubungan dengan adanya organ hati, letak ginjal kanan lebih rendah dibandingkan ginjal kiri. Nah, teman-teman, ini adalah gambar tentang sistem perkemihan. Itu yang seperti kacang itu adalah bentuk ginjal ya, teman-teman. Bagian dalam ginjal dapat dibedakan atas bagian korteks dan medula yang bersama-sama membentuk parenkim ginjal. Bagian korteks ginjal terletak lebih superficial dan berwarna lebih terang. Bagian yang terletak lebih dalam dan berwarna lebih gelap disebut sebagai medula ginjal. Bagian medula terdiri dari beberapa bangunan berbentuk segitiga terbalik yang dinamakan piramida renalis. Di antara bangunan-bangunan piramida renalis ini terdapat bagian dari korteks yang menjorok masuk ke dalam medula disebut sebagai kolumna renalis. Setiap satu piramida renalis berserta dengan bagian korteks yang mengelilinginya merupakan satu lobus renalis. Masing-masing ginjal terdiri dari 5 sampai 11 lobus renalis. Nah, ini adalah gambar struktur bagian dalam ginjal. Dalam sistem perkemihan, tugas utama ginjal adalah proses penyaringan, reabsorpsi, dan juga sekresi. Tiga hal tersebut penting dalam pengaturan volume urin, keseimbangan elektrolit, dan keseimbangan asam basa. Secara terus-menerus, ginjal akan menyaring darah untuk membuang kelebihan garam, produk sisa atau limbah, metabolisme, dan kelebihan air dengan cara membuang dan membentuk urin. Unit fungsional ginjal yang bekerja melakukan fungsi penyaringan adalah nefron. Nefron adalah unit struktural sekaligus unit fungsional ginjal. Nefron berada pada bagian korteks ginjal. Masing-masing ginjal memiliki kurang lebih 1 juta nefron. Satu unit nefron terdiri dari corpusculus renalis dan tubulus renalis. Corpusculus renalis merupakan suatu struktur berbentuk menyerupai bola yang terdiri dari glomerulus dan capsula Bowman. Tubulus renalis pertama, tubulus contortus proximal, artinya berguling. Lengkung Henle, bagian ini berbentuk seperti huruf U dan memiliki dinding yang permeable. Tubulus contortus distal, dinding bagian ini juga dilapisi oleh epitel kuboid. Bagian ini memiliki fungsi untuk reabsorpsi ion dan sekresi selektif. 4. Ductus colligentus atau saluran pengumpulan. Bagian ini bisa dikatakan berfungsi untuk menahan air saat tubuh harus menghemat air, maka kelenjar hipofisis bagian posterior akan mengeluarkan hormon antidiuretik ADH yang mengakibatkan permeabilitas saluran pengumpulan dan juga tubulus contortus distal terhadap air meningkat, sehingga air diserap dari filtrat pada saluran ini ke kapiler-kapiler di sekitarnya, sehingga volume urin yang dihasilkan menjadi menurun. Ureter merupakan sepasang saluran berbentuk tabung dengan diameter kecil yang mengalirkan urin yang dihasilkan oleh masing-masing ginjal ke dalam kandung kemih. Sama seperti ginjal, ureter terletak retroperitoneal. Ureter berawal dari pelvis
vis renalis yang merupakan muara dari semua kaliks major renalis di dalam masing-masing ginjal dan berakhir pada saat bermuara ke dalam kandung kemih. Panjang ureter pada orang dewasa berbeda-beda, berkisar antara 25 sampai 30 cm. Dinding ureter tersusun atas tiga lapisan. Kandung kemih merupakan organ muskular yang berperan sebagai tempat penampung sementara urin sebelum dikeluarkan melalui proses berkemih, miksi. Apabila dalam keadaan kosong atau tidak terisi urin, organ ini kempis dan terletak di dalam rongga panggul. Tetapi apabila dalam keadaan penuh, maka bentuk menjadi hampir membulat dan bagian teratas yang disebut dengan fundus akan melewati tepi atas rongga panggul dan masuk dalam rongga abdomen. Daya tampung 193 kandung kemih berkisar antara 700 sampai 800 ml. Kandung kemih pada pria terletak di antara simfisis pubis di depan dan rektum di belakang, sedangkan pada wanita terletak di antara simfisis pubis di depan dan uterus di belakang. Uretra. Fungsi uretra secara fisiologis adalah sebagai saluran keluar urin dari kandung kemih ke dunia luar. Terdapat perbedaan fungsi uretra antara pria dan wanita, di mana uretra pria juga berfungsi sebagai saluran reproduksi pria, yaitu mulai dari uretra prostatika, di mana uretra selain mengalirkan urin juga mengalirkan cairan seminalis saat terjadi ejakulasi. Lubang keluar dari uretra pada pria terletak di ujung penis, sedangkan pada wanita terletak di antara klitoris dan ostium vagina. Proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Filtrasi atau penyaringan. Proses penyaringan darah oleh glomerulus jaringan kapiler di kapsula Bowman terjadi di glomerulus dan kapsula Bowman. Hasil membentuk urin primer. Filtrasi glomerulus yang berisi air, glukosa, ion, dan limbah, sementara sel darah dan protein besar tertinggal di darah. Yang kedua, reabsorpsi, penyerapan kembali. Penyerapan selektif zat-zat yang dibutuhkan tubuh dan urin primer kembali ke aliran darah terjadi di sepanjang tubulus ginjal, terutama tubulus contortus proximal. Hasil memulihkan sekitar 99% air, glukosa, asam amino, dan ion penting seperti natrium, kalium, dan klorida. Yang ketiga, sekresi, pengeluaran, pemindahan zat-zat sisa dan racun dari darah langsung ke dalam filtrat di tubulus. Terjadi di sepanjang tubulus ginjal. Hasil membuang sisa limbah metabolisme seperti ion hidrogen, keratin, amonia, obat-obatan, dan kelebihan kalium ke dalam filtrat membentuk urin sekunder.